Shalom saudara, bersyukur kepada Tuhan ya untuk minggu yang khusus, yaitu minggu kelima ada ibadah gabungan. Udah bukan hanya ibadah gabungan dengan begitu akrabnya rasakan suasana kekeluargaan, setelah nanti dilawat oleh firman Tuhan juga gereja menyediakan makanan. Itu paling sip deh kalau gitu ya, paling sip. Nah saudara, hari ini saya berikan tema karena memang ada kebutuhan ya setelah saya pergumuli, yaitu satu tema yang memang agak khusus gitu, never give up. Tidak pernah rasa mau menyerah gitu. Apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun yang kita hadapi, yang kita alami, saudara-saudara percaya janji Tuhan itu iya dan amin. Bukan hanya disebutkan saja, tetapi kita diizinkan untuk mengalami dia, experiencing God. Kalau kita sudah experiencing God, saya percaya setiap kita, iman kita, kerohanian kita, itu akan berbeda dengan yang kemarin. Nah saudara, tetapi kalau mau mengalami Tuhan, kita mesti punya hati yang taat dan beriman kepada dia. Bahkan kita mau bukan saja beriman seperti tadi saya katakan, kita mesti obey, izinkan Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Dan kita makin mengalami sehingga kita makin deeper, makin dalam untuk mengenal Tuhan. Amin saudara. Saya cerita sedikit. Di antara sekian banyak pengalaman pengembalaan sebagai pendeta saudara. Ada satu kali saya pergi mengunjungi jemaat yang lumayan ada usia lah. Ya, lumayan ada usia. Terus waktu saya datang kunjungi, karena saya juga udah tahu masalah dia, pergumulan dia, masalah keluarganya saudara. Keluarga sama suami tidak masalah karena suaminya sudah almarhum, sudah pulang ke sorga. Jadi sekarang masalah apa yang dihadapi bukan masalah relasi dengan anak, tetapi ada anak yang memang nakal sekali gitu, tidak mau berubah-berubah. Dan kemudian ibu ini memang terkenal getol di dalam hal berdoa. Tetapi saudara, sempat dia kecewa, sempat dia patah semangat, sempat dia gak pengen lagi berdoa. Kenapa? Dia pernah berbagi dengan saya begini, saya makin berdoa, makin getol berdoa, makin kencang berdoa, anak saya makin nakal. Saya percaya Anda juga pernah mengalami mungkin ya. Kalau nggak doa, kelihatannya kayaknya dia lebih baik gitu. Jadi pengalaman sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya dia ingin, gua nggak mau doa lagi deh, biar dia makin baik gitu. Ada kemungkinan nggak? Tidak, betul itu jawabannya. Itu adalah tipu muslihat dari belah iblis saudara-saudara. Waktu saya datang, dia berbagi masalah dia. Kemudian saya dengar dengan baik-baik, hati saya juga berdoa, Tuhan gue mau pakai ayat yang mana nih untuk memberikan semangat dan dorongan kepada dia, betul tidak ya? Waktu dia ngomong kayak gini, akhirnya saudara-saudara, dia udah bilang, dia udah putuskan, Muse maaf Tuhan mau marah juga biarkan aja lah, gue udah gak pengen doain dia. Gue bilang, ini doa udah berapa lama gitu kan, udah tahu udah lama, saya juga udah tahu udah lama. Tapi saya sengaja mancing dia. Dia bilang nih tahu nggak Muse, sudah doa 9 tahun lebih. Berapa bulan lagi itu genap 10 tahun katanya. Kalau nggak salah ingat kira-kira 2 bulan lebih. Kalau dia terus berdoa genaplah 10 tahun. Waktu dia ngomong begini saudara-saudara, akhirnya saya tiba-tiba muncul satu ide ya. Kemudian saya ngomong, siapa tahu anak ini udah doakan 9 tahun lebih, hampir 10 tahun, tinggal 2 bulan lagi. Mungkin 2 bulan lagi kalau terus doa, siapa tahu anak itu berubah. Betul gak? Dia liatin saya terus, emang bisa kayak gitu? Siapa bilang gak bisa, gue bilang. Tuhan itu dengar doa, Tuhan itu genapi permohonan kita. Kan udah janji di Mazmur kan 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepadanya, karena dia akan bertindak. Amin saudara. Nah kalau lu udah amin, lu percaya enggak? Lu kan bilang amin toh, serahkan. Kamu serahkan enggak? Weh, percaya sih percaya. Lu menaruh harapan enggak ketika percayamu tidak tergenapi, ketika doamu tidak dijawab-jawab oleh Tuhan? Sepertinya masih bisa enggak menaruh harapan kepada dia? Belum tentu saudara.
termasuk saya, mulai tanya, mulai ragu, betul nggak ya? Jadi AI ini bisa seperti ini, itu sesuatu yang wajar bisa terjadi, tapi nggak bisa diterima. Wajar kita bisa maklumin, tapi kagak bisa terima, itu bukan kebenaran. Nah akhirnya saya nasehatin dia bilang, ya coba deh. Kan nggak cukup kalau cuma hanya coba deh, betul nggak ya? Terus saya muncul satu firman Tuhan yang memang jarang saya bacakan ayat ini saudara. Kemudian saya sampaikan, kita bersama-sama lihat. Saya bacakan ayat ini yaitu Yesaya 59 ayat yang pertama. Tolong ditayangkan, kita baca bersama. Bantu saya baca, karena saya nggak bisa lihat huruf. Saya buta huruf, benar-benar buta huruf saya. Ya, oke. Kurang panjang untuk memberikan pertolongan, membantu kamu. Tidak jelas, telinganya tidak kurang tajam untuk tidak mendengar doamu atau menggenapi doamu. Dia dengar. Tapi kenapa Tuhan izinkan sekian lama, hampir 10 tahun saudara-saudara. Tiba-tiba dengan firman Tuhan ini, nggak tahu kenapa, mulut saya nggak terkendali saudara. Saya bernubuat kepada dia. Nggak terkendali itu. Saya langsung bilang, Tuhan udah janji 10 tahun anakmu berubah. Ai itu kaget. Jangan bilang dia kaget, gua juga kaget. Kok gua ngomong kayak gini, kayak nabi aja. Kalau nggak genap gimana, muka gua mau taruh di mana? Kalau nggak tergenapi gitu. Akhirnya saya tetap ngomong, udah namanya ngomongan udah dilontarkan, bagaimana gua bisa tarik kembali? Akhirnya saya tiap hari pagi-pagi bangun, doain, berkatin Tuhan, jangan sampai nggak genapi loh. Ini hambamu malu loh. Paham nggak saudara? Tapi puji Tuhan, kata-kata yang sederhana ini saudara, tapi memang dari Tuhan gerakan. Akhirnya benar anaknya genap 10 tahun, berubah. Totally berubah, bukan berubah cuman secara progressively, tetapi totally. Luar biasa bukan? Luar biasa. Saya tuh kalau ingat peristiwa ini, iman saya diberikan kekuatan saudara. Bahwa Tuhan itu benar-benar tangan dia tidak lebih pendek. Tidak sampai nggak kejangkau untuk membantumu. Telinganya tidak tajam untuk tidak mendengar permohonan doamu. Dia dengar, cuma dia izinkan kita itu melewati satu progres. Satu proses. In progress dia mau melatih iman kita. In progress dia mau kita semakin dalam mengenal dia. Nah saudara, banyak orang Kristen hanya tahu tentang Yesus. Hanya tahu tentang Tuhan. Tapi belum tentu benar-benar tahu, yaitu mengenal dia. Kamu kenal Tuhan gak? Benar gak kenal? Belum tentu. Lu kenal gua? Jangan bengong begitu, udah kenal gak saya? Mungkin pendeta Pastor Lukas, Pastor Aming kenal, Ming ya. Tapi saya gak tahu, belum tentu kenal. Dia belum tentu tahu anak saya ada berapa. Yang paling gede umur berapa? Betul gak? Belum tentu saudara. Sifat saya kayak apa? Betul gak? Cuman tahu ini pendeta, udah lama gue tahu dia. Waktu masih kecil gue udah kenal dia. Sekarang dia kelihatannya sudah berapa tahun gak ketemu, masih kayak dulu aja gitu. Ya saya senang lah kalau dibilang muda. Siapa yang mau sih ini dibilang tua terus gitu kan, betul gak ya? Nah saudara-saudara, banyak orang tahu tentang saya tapi belum tentu mengenal saya. Nah Tuhan izinkan itu terjadi saudara. Perlu melalui satu waktu, satu penantian untuk menguji kita. Lu punya iman gak? Lu percaya gak? Lu tetap menaruh harapan kepada dia gak? Ketika kamu berhadapan dengan masalah yang begitu luar biasa. Saudara-saudara, tapi kalau kita tetap bukan hanya percaya, tetapi aku menaruh harapan kepada dia. Walaupun sulit, walaupun begitu kencang tekanan, tapi aku tetap percaya. Bapak Ibu saya kasih tahu, Anda setelah lewatin proses ini, Anda adalah orang yang benar-benar experiencing God. Ngalami Tuhan. Imanmu berubah, kerohanianmu berubah. Saudara-saudara yang terkasih, saya bisa bicara seperti ini
Karena Johan Gopur ngalami seperti apa yang saya ucapkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar. Hari ini saya mau ajak saudara-saudara bersama untuk melihat satu perikop firman Tuhan. Yaitu Lukas pasal yang pertama, ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Nah saudara-saudara, ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Kita baca dulu ayat yang ke-5. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Anda bantu saya baca 5 aja ya, jangan 6. 5 aja. 1, 2, 3. Ya, cukup. Istrinya namanya Elizabeth. Ada yang nama Elizabeth di sini? Pasti ada lah ya. Ada yang nama Zakaria? Pasti ada juga. Enggak ada ya? Kalau enggak ada, lain kali kalau ada kesempatan tuh ganti nama Zakaria. Nah, apa itu Zakaria? Nama arti daripada Zakaria. The meaning of Zakaria. Apa itu? Zakaria adalah Tuhan ingat. Artinya sederhana, Tuhan ingat. Nah, apa arti daripada Elizabeth? Elizabeth itu janjinya, yaitu janji Tuhan. Kalau Zakaria sama Elizabeth berarti Tuhan ingat janjinya. Makanya kalau lu belum ada nama Alkitab nih, sekarang udah pasangan suami istri, satu Ahok, satu Amoy gitu misalnya. Lu ganti nama dah, Zakaria sama Elizabeth. Jadi Tuhan ingat janjinya. Nah saudara-saudara yang terkasih, kita lihat bahwa Zakaria ini bukan orang biasa-biasa. Dia adalah menurut Nabi di sini apa? Apa di sini tulisnya? Imam. Ya, dia adalah keturunan garis imam. Imam itu adalah orang yang melayani Tuhan. Orang yang bisa dan layak masuk ke bait Allah. Ada yang setahun sekali masuk ke bait Allah, bait Maha Kudus. Yang lain tidak bisa. Nah, ketika dia masuk, kalau imam masuk ke Maha Kudus, saudara-saudara, dia harus ikat tuh pakai tali. Pegelangan kakinya diikat pakai kerincing-kerincingan gitu. Kalau dia masuk ke sana terus nggak ada suara lagi, berarti mungkin imam itu sudah mati. Karena dosanya, betul nggak? Jadi orang kalau dia udah mati, mayatnya kita seret keluar, kita juga mati. Jadi kebanyakan pakai tali, ditarik saudara-saudara. Nah ini imam. Jadi dia ini adalah barisan dari imam ini untuk melayani Tuhan. Kemudian saudara-saudara, Elizabeth itu keturunan dari garis mana? Harun. Luar biasa. Betul nggak ya? Ada garis keturunan imam juga. Orang yang dipilih oleh Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan Zakaria dan Elizabeth adalah orang yang luar biasa. Kenapa? Kita lihat ayat yang ke-6. Mari bantu saya baca ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Di sini dikatakan keduanya adalah orang benar. Bukan di mata saya, bukan di mata kamu, bukan di mata masyarakat, tapi benar di mata Tuhan. Tuhan yang menjadi saksi bahwa mereka ini orang benar. Tadi pagi saya di Soak, saya bilang, apa itu orang benar saudara? Yaitu orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kalau sekarang di zaman anugerah, karena saya percaya kepada Yesus, saya terima kepada Yesus sebagai juru selamat saya ini dibenarkan. Apalagi Yesus bangkit dari kematiannya, saya dibenarkan di hadapan Allah. Jadi saya adalah orang benar. Bukan berarti saya orang sempurna. Ada kekurangan, tapi saya sudah dibenarkan. Dibenarkan karena kasih karunia dari Tuhan. Kedua, orang benar itu adalah orang yang taat, obey kepada perintah Tuhan. Segala perintah, segala hukum dari Tuhan, dia itu tunduk dan lakukan. Nah saudara-saudara, di sini sudah katakan, dia ini benar di mata Tuhan dan melakukan perintah-perintah
Tuhan, kemarin di usia bahagia atau di lansia, saya bilang kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengerti apa maksud Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian setelah aku mengerti akan kehendak Tuhan, saya nggak boleh berhenti hanya di mengerti, tetapi kita harus lanjut dengan apa? Lakukan apa yang sudah kita ngerti. Jadi kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku firman Tuhan. Itu bukan ngomongan saya, itu perintah Yesus ketika dia khotbah di atas bukit. Di Matius 7 ayat 27 sampai 24 sampai 27. Pulang nanti baca. Ada saat teduh gak sih? Halo? Weh, ada gak? Lihat muka lu ketahuan gak baca Alkitab punya tuh. Bengong-bengong begitu kan? Baca firman Tuhan, saudara. Saya sekarang mata udah gak bisa lihat. Loh, kenapa saya bisa begitu banyak menguasai ayat? Saya kasih tahu nih, ini rahasia. Waktu saya masih muda, hampir 22 tahun, tiap hari saya baca 5 pasal. 15 pasal Alkitab. Ada yang 1 sampai 15. Terus ada 1 sampai 5 tapi 3 kali berturut-turut. Ada yang 1 pasal 15 kali gua baca. Lu bayangin sebodoh-bodohnya orang itu. 15 kali baca, masuk gak sih kira-kira? Masuk lah. Kenapa lu gak mau kalau udah tahu pasti masuk? Lakukan saudara-saudara. Sekarang saya baru rasa, rupanya pelatihan Tuhan terhadap dan berikan saya kerinduan seperti itu, rupanya bermanfaat di masa saya sudah lansia, saudara. Mata saya udah gak bisa lihat karena ada keluhan makular regenerasi. Saya udah gak bisa lihat. Jadi kalau Anda dengar saya khotbah, mau tidur, silakan tidur. Gua gak lihat lu, jangan takut. Benar-benar saya sungguh-sungguh ngomong kok. Tidurlah dengan damai sejahtera. Cuma hanya gua pesan, jangan sampai lu tidur lelap sampai nyungsep, ketahuan sebelahnya. Kalau nyungsep kan ketahuan. Kenapa? Saya udah gak bisa lihat orang. Kalau mau lihat jelas tuh 40 cm sudah. Saya baru bisa lihat mukanya. Jangan lihat begini. Ini jangan diharaplah kayak begini. Karena keluhan seperti itu. Tapi kemudian waktu saya udah mulai masalah ini, saya mulai ingat. Dulu saya baca banyak firman Tuhan. Dia muncul. Nanti saya lihat benar gitu. Jadi bagi saya nggak gampang lupa. Walaupun saya nggak bisa hafal tanpa ada kesalahan sama sekali di dalam hafalan. Tapi saya tahu ayat ini. Nah, kembali lagi saudara. Dia ini orang yang benar di mata Tuhan. Kemudian dia ini melakukan apa yang diperintahkan Taurat, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga di sini dikatakan apa di ayat 6? Bahwa dia tidak bercacat. Tidak ada celahan di tengah masyarakat. Bapak Ibu, tidak ada celahan. Siapapun di dunia ini pasti ada celahan. Johan Kopur juga ada, banyak malah. Nah saudara-saudara, karena kita diproses, dia tidak ada celah. Di mata masyarakat tidak ada celah. Luar biasa, punya kesaksian hidup di tengah masyarakat. Bisa memberikan dampak kepada orang lain. Orang kagum karena keturunannya, garis imamnya, garis dari keturunan Harun. Kagum sudah, karena bangsa pilihan, umat yang dipilih oleh Allah. Tetapi mereka juga mematuhi apa yang Tuhan perintahkan. Makanya disebut mereka di mata Tuhan itu benar, saudara. Coba ya, kita sekarang kembali lagi ke dunia realistisnya. Orang yang benar, orang yang tidak bercacat, orang yang mematuhi perintah Tuhan, orang yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang rajin, yang setia. Seharusnya hidup ini, orang ini pasti diberkati, betul. Udah pasti wajar seharusnya dia menerima berkat karena memang dia diperkenan oleh Tuhan kok. Dia bagus kok gitu. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam pengalaman hidupmu, pengalaman hidupku sama. Ketika aku lakukan yang benar, ketika aku sepenuhnya melayani Tuhan, ketika aku dengan giat mengasihi, mengikuti segala aktivitas yang ada di dalam gereja. Saya perhatikan, saya di dalam usaha diberkati, kemudian saya memberikan persembahan yang banyak. Seharusnya hidupku ini semakin diberkati. Tapi kadang-kadang faktanya
Putar balik saudara. You makin setia melayani sebagai seorang pendeta. Ada masalah di rumah tangga. Bikin kita putus asa. Ada enggak? Ada. Putus asa sekali. Kok Tuhan kayak begitu? Mungkin kita melihat, oh Tuhan kok enggak sempurnakan ya. Ada masalah yang terjadi. Yang memang kita tidak mau, namanya juga masalah, siapa yang mau cari masalah sih? Betul enggak? Kalau bisa tuh lancar aja. Tapi saya kasih tahu loh, masalah itu saya alami. Tengkaran dengan keluarga saya alami. Bentrokan dengan istri saya alami. Tapi itu menjadi proses buat saya. Memproses hidupku. Semakin diproses oleh Roh Kudus. Semakin diproses. Saya makin terasa. Saya hari ini masih tetap bisa melayani. Paling sedikit motifku murni di mata Tuhan. Kalau enggak saya udah tinggalkan. Dianiaya, dijelekin oleh orang lain. Saya ini bisa kecewa saudara sama dengan Anda. Tapi saya tahu ini sedang proses. Tuhan sedang proses saya. Begitu lewat ini saya lihat kedekatan saya kepada Tuhan semakin berbeda dengan dulu. Karena di dalam pergumulan yang ada saya experiencing God. Saya ngalami Tuhan. Encounter with God. Bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Saya menerima anugerah yang luar biasa. Makanya Rasul Paulus berkata, di tengah-tengah kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Makin sempurna kuasa Tuhan. Di tengah-tengah kekuatanmu, bukan. Di tengah-tengah kelemahan kita. Kenapa? Kita makin bergantung kepada Dia. Nah, kayak Zakaria dengan Elisabeth, seharusnya diberkati oleh Tuhan. Tetapi faktanya seperti apa? Kita lihat ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Pelan-pelan aja bacanya. 1, 2, 3. Iya, mereka sudah tua, sudah lanjut usia. Elisabeth mandul. Mereka tidak punya anak, saudara. Kalau untuk zaman sekarang, zaman now nih, nggak punya anak mah itu biasa. Malah ada orang yang bisa punya anak nggak mau punya anak, betul nggak? Yang nggak pengen punya anak, zaman dulu, zaman saya, anaknya belasan, saudara. Tidur-tidur, jadi anak lagi. Betul nggak? Si Otong baru digendong, muncul lagi siapa tuh? Ada lagu Betawi kan? Masih ingat nggak lagu-lagu tua dulu? Ini masih gendong, ada lagi gitu. Itu dulu. Sekarang, zaman sekarang nggak ada anak itu wajar, saudara. Banyak orang nggak mau nikah, betul nggak? Nggak mau nikah dia. Ada juga nikah nggak mau punya anak. Kalau punya anak repot, susah. Di Indonesia saya nggak tahu. Ada beberapa negara saya kunjungi itu luar biasa, saudara. Boleh dikatakan sekarang sedang menghadapi, khususnya Jepang, sedang menghadapi super striking society. Yaitu satu society, satu masyarakat sedang terjadi penyusutan yang luar biasa. Jumlah orang, kelahiran misalnya gopek 500, tapi kematian 2000. Lu bayangin, kalau tiap hari gopek yang meninggal, gopek yang lahir, yang meninggal 1500, 1 tahun itu penyusutannya berapa besar. Makanya sekarang Jepang mau import orang. Taiwan juga sama. Kadang nggak mau melahirkan. Singapura dari dulu-dulu udah mulai begitu. Cucu saya nih begitu lahir sudah banyak duit, saudara. Cuman cucu yang kedua ini lahir di Indonesia sih. Gua suruh dia lahir ke Singapura, dia bilang mahal. Padahal untung loh. Begitu cucu saya lahir, pemerintah langsung kirim angpau 6.000. Kalau mau lahir di sana. Tapi sekarang belum tentu bisa gitu ya. Lu orang luar negeri diusir pulang malah. 6.000 dapat. Terus bapaknya saya bilang, kamu masukin duit lagi 6.000 atas nama anakmu. Dia bilang buat apa? Lu masukin, gue bilang. Begitu dia masukin, pemerintah kirim lagi 6.000. Jadi anak itu begitu lahir sudah ada 24.000 Sing dolar, saudara. Kalau hitung kurs sekarang sampai gua tiap loh. Lebih kaya dari gua udah. Paham, saudara? Tapi
Dengan cara demikian, kebijakan seperti ini, polisi seperti ini, saudara. Apakah orang mau melahirkan anak? Tidak. Sekarang sih biasa nggak punya anak. Tapi zaman dulu nggak punya anak itu beda, saudara. Satu rasa aib, malu. Kenapa? Lu nggak punya anak, lu pasti dikutuk sama Allah. Makanya Tuhan tutup rahimmu, bikin lu mandul karena lu berdosa. Lu bayangin, kontras sekali, saudara. Kenapa saya bilang kontras sekali? Elisabeth atau Zakaria dan Elisabeth adalah orang benar. Orang yang melakukan perintah Tuhan. Orang yang melayani Tuhan. Orang yang tidak punya celah. Sekarang celahnya muncul di ayat 7. Seharusnya dia diberkati, tapi sekarang dia kutuk karena gak punya anak. Dia ditutup rahimnya, gak bisa punya anak, mandul. Sekarang mau punya anak pun tidak bisa lagi karena sudah lanjut usia. Ini ada artinya loh. Waktu saya baca, saya persiapkan, saya melihat satu hal begini. Elisabeth sama Zakaria, mereka nikahnya dari muda, saudara. Dan pengen ada keinginan punya anak, doa. Dari muda, doa sampai tua. Terus dari bisa punya anak, doa sampai mati haid. Gak bisa punya anak lagi. Doa nggak? Doa. Nggak tahu berapa tahun. Di Alkitab tidak kasih tahu kita dia umurnya berapa. Tapi saya tahu mereka ini orang yang takut kepada Tuhan pasti minta. Dari bisa punya anak, minta sampai nggak bisa punya anak. Dari muda, minta sampai tua. Gampang nggak di dalam proses itu uji dia. Terus minta, terus minta, terus minta. Mulai muncul keraguan. Mulai muncul rasa kecewa. Sudahlah, nggak usah minta lagi. Percuma sekarang lu juga udah nggak head lagi, nggak datang mens lagi. Mana mungkin nenek-nenek yang sudah keriput kemudian mengandung. Bisa jadi berita utama, saudara-saudara. Apalagi di zaman sekarang viral sudah di mana-mana, betul nggak? Nggak mungkin. Loh, kok Tuhan izinkan itu terjadi kepada diri seorang yang takut akan Tuhan, yang melakukan perintahnya Tuhan, yang setia melayani Tuhan, seharusnya diberkati. Kok kayak begitu nasibnya? Pernah Anda berpikir seperti itu? Pernah juga Anda mengalami seperti itu? Saya percaya bukan semua orang seperti itu, tapi pasti ada orang yang mengalami seperti itu. Tapi saya mau beritahu saudara, seperti tadi saya katakan, ini juga in progress, bukan ending. In progress. Di dalam proses itu, Tuhan menguji Anda. Apakah engkau tetap menaruh harapan kepada Dia? Ketika kita berhadapan dengan masalah gereja, masalah pribadi, masalah rumah tangga, kita sudah mau give up, sudah gak mau lagi deh gua. Udah gak kuat lagi deh gua. Terbesit mau cerai. Pernah gitu? Kalau saya ngaku. Saya pernah terbersit pikiran mau cerai sama istri. Gue salah pilih. Saudara-saudara yang terkasih. Tetapi setelah diproses seperti ini. Begitu berat saudara-saudara. Tekanan-tekanan. Akhirnya saya melihat. Tuhan setia kepada hamba-hambanya. Yaitu Anda. Dia dia tidak pernah ingkar janji. Dan dia tidak pernah mengecewakan orang yang selalu menaruh harapan kepada dia. Ini bukan ngomong saya. Ini catat di Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang percaya kepada dia. Orang yang menaruh harapan kepada dia. Itu akan diberkati. Tapi faktanya seperti ini. Berkatnya belum kunjung datang, tapi penderitaan sudah dihadapi. Tapi saudara, saya katakan finishingnya well, finishingnya bagus setelah melewati proses. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tadi sudah bilang dia pasti berdoa dari muda sampai tua, dari bisa sampai tidak bisa. Kita mulai tanya, kenapa Tuhan mau buat masalah ini? Tidak mungkin bisa terjadi lagi, impossible. Kenapa sih Tuhan izinkan itu? Mission impossible, enggak mungkin terjadi. Lu doa lagi juga enggak mungkin terjadi.
Kalau ibu itu 10 tahun terjadi itu masih mungkin. Karena anak kita nggak tahu kan perubahannya. Tapi kalau udah nggak head lagi, nggak mens lagi, mana mungkin bisa hamil sih? Betul nggak ya? Tapi Tuhan kenapa izinkan untuk menyatakan kemuliaan-Mu dari kekurangan, kelemahan kita sebagai manusia? Nggak mungkin kan? Lo bilang nggak mungkin kan? Impossible remedies kan? Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Apapun bisa terjadi. Yang penting kita tetap yakin dan percaya kepada Dia. Dengan tekun, dengan air mata, dengan lutut kita berdoa. Nah, Pendeta Johan Gopur mengalami proses seperti ini. Saya dengan air mata, dengan lutut, saya nggak mau dengan otak. Nggak ada guna, apalagi dengan kekuatan. Nggak ada kekuatan, dengan uang, nggak ada uang. Ya, jadi mau pakai apa? Lu nggak ada pilihan. Dengan lutut lu datang dengan air mata. Tuhan tolonglah saya. Tapi faktanya, buktinya Tuhan menyelesaikan banyak masalah kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, never give up. Amin. Coba kita lihat ya. Setelah dia hadapi begitu luar biasa tekanan dari masyarakat, orang cemoohi akan Sakaria, lu dosa lu dikutuk sama Tuhan. Kalau nggak mungkin istrimu nggak bisa hamil dari muda sampai tua. Tekanan nggak? Tekanan. Tetap mesti jaga kemurnian hati, kesetiaan di dalam melayani. Tapi tekanan datang terus. Lu kuat nggak? Kagak kuat lah. Sakaria juga manusia biasa, saudara. Tetapi ini menjadi turning point. Satu U-turn, turning point daripada Sakaria dan Elizabeth di ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Bisa baca, bantu saya ya. 8 sampai 12, pelan-pelan bacanya. 1, 2, 3. Amin. Sampai 12 dulu, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Di tengah-tengah kekecewaan, di tengah-tengah keputusasaan mungkin ya, dengan bahasa saya gitu. Ketika Sakaria menerima giliran undian, ya, dia dapat undian, harus masuk ke bait Allah, bait suci untuk melayani. Di tengah-tengah pergumulan yang amat sangat berat, tekanan, cemoohan dari orang lain. Kira-kira lu masih bisa gak melayani? Kira-kira lah. Halo, lu gak tahu ya? Mau dicoba gak? Gue minta Tuhan kasih lu kesulitan. Nanti lu masih bisa gak ngalami gitu? Kira-kira bisa gak? Jujur ya, gak bisa, saudara. Sulit deh. Mau terusin pelayanan? Waduh, gimana terusin? Kekecewaan kita, kelemahan kita, kita mulai putus asa, saudara. Bukan berarti no hope. Sumber harapan kita adalah Allah, bukan situasi lingkungan di dalam hidupmu. Ingat itu. Bukan lingkungan yang nyaman, bukan keadaan yang nyaman, itu harapanmu. Itu semu. Bukan semu ya, semu. Palsu itu. Yang sejati adalah Tuhan yang memberikan harapan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Makanya pemazmur di Mazmur 84 Indonesia adalah ayat 12. Bahasa Mandarin ayat 11. Dia bilang Allah kita itu matahari. Dia bukan matahari, dewa matahari bukan.
Itu hanya kata kiasan sebagai pemazmur menuliskan lagu. Di syairnya itu dia bilang Allah itu matahari. Artinya begini, tidak ada puncak gunung setinggi apapun di dunia bisa membuat sinar matahari tidak mampu menyinari puncak gunung itu, termasuk Himalaya. Matahari tetap menyinari. Dengan kata lain saudara, ini kata kiasan. Bahwa Allah kita itu melebihi masalah kita. Dia lebih besar daripada your problem. Jadi gak ada satu problem, gak ada satu masalah, gak ada satu kesulitan bisa membuat Tuhan itu tidak mampu menolongmu. Makanya di Yesaya 59 ayat 1 bilang, tanganku tidak kurang panjang, telingaku tidak kurang tajam untuk mendengar dan memberikan pertolongan kepadamu. Amin. Serahkanlah hidupmu kepada dia akan bertindak. Nah saudara-saudara yang terkasih, ketika dia dapat undian itu, di tengah-tengah yang sulit saudara-saudara, saya salut, ini patut kita pelajari bersama. Sakaria tetap setia kepada panggilannya. Ketika diundi, dia gak bilang, untuk sementara gua pensiun dulu dah, untuk sementara gua mundur, gua quick dulu. Ini kan kita kan, quick dulu dah, gua gak mau dulu pelayanan, gak mau. Saudara, itu keliru saudara. Makin you tolak pelayanan, makin you malas berdoa, makin you tidak mau ikut ibadah, saya katakan kerohanianmu akan makin anjlok. Justru kita harus lawan arus. Stop dulu, gue mau tanya nih. Ikan apa yang bisa lawan arus? Salmon. Sering makan salmon ya. Saya juga suka tuh. Kalau makan sashimi, salmon sama itu apa? Tuna, saya pasti pilih itu. Tapi apakah betul hanya ikan salmon? Bukan saudara. Ikan yang bisa lawan arus adalah ikan yang hidup. Betul gak ya? Coba lu taruh ikan hidup, lu pakai arus yang kencang, dia tetap lawan terus. Karena dia hidup. Kalau yang gak bisa lawan arus itu adalah ikan yang betul, pintar-pintar lu. Pintar-pintar, GFCC ini luar biasa deh. Nah saudara-saudara, jadi kita ini hidup loh. Ada kekuatan Tuhan, ada pertolongan Roh Kudus. Betul gak? Ada hidup yang baru, ada hidup Kristus. Kita lawan arusnya. Sakaria seperti itu saudara. Di tengah kekecewaan, di tengah cemoohan orang lain, kritikan orang lain, fitnahan orang lain. Gak kuat gitu secara pribadi. Saya percaya dia mengandalkan Tuhan. Akhirnya dia terima undian itu, dia masuk ke bait Allah. Dia melayani. Tetap seperti biasa, bakar keukupan saudara. Betul gak ya? Keukupan. Nah saudara, saya mau tanya. Malaikat nyatakan diri kepada dia itu, di tengah-tengah dia lakukan apa? Di tengah-tengah dia sedang berbuat apa? Halo? Sedang melayani, sedang bakar keukupan. Patuh kepada undian yang dia dapatkan. Dia tetap taat, dia masuk ke bait Allah. Ketika dia sedang melayani Allah, di tengah-tengah tekanan yang begitu luar biasa, tetap jaga hati setia untuk melayani. Tidak berubah saudara-saudara. Tidak quick, tidak lepas, tidak mau tinggalkan jabatan. Kayak kita-kita ini. Kita patut belajar. Dia ngalami Tuhan. Dia berjumpa dengan malaikat Tuhan. Ketakutan dia. Kok ada malaikat di sini? Malaikat Tuhan ini bisa juga Tuhan sendiri saudara-saudara. Saya sih terharu sekali lah. Saya juga melalui perikop ini saya dikuatkan. Justru ketika aku lemah, aku tetap jaga hati. Aku gak mau lepas tanggung jawab dari pelayanan. Walaupun berat sekali, susah sekali, tetap aku jalankan pelayanan ini. Saya kasih tahu saudara, saya bukan nabi, tapi saya berani berkata begini, Anda pasti mengalami mujizat Tuhan. Tuhan akan beri kekuatan yang luar biasa buat saudara. Mau usia remaja, mau usia sudah lanjut usia,
tetap engkau akan mengalami. Saudara, dia ngalami. Dan Tuhan nyatakan diri. Sakaria takut. Itu wajar kalau takut. Kaget gitu ya. Kaget gitu. Coba kita lihat yang terakhir. Ayat 13. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada satu kalimat yang menyejukkan banget. Sakaria, doamu sudah dikabulkan. Aduh, luar biasa, saudara. Itu dikabulkan ketika dia tetap mengandalkan Tuhan, bukan? Tetap menaruh harapan kepada Tuhan, bukan? Tetap menjaga hatinya di dalam pelayanan, bukan? Tetap setia mengikuti Yesus, bukan? Tetap. Dia ngalami. Sakaria, doamu sudah dikabulkan. Ada cerita lain, hari ini bukan bagian saya mau cerita itu. Nanti tunggu, nanti Boksu bisa lanjut cerita. Dia nggak percaya, hanya dia bisu kan. Nah itu urusan lain. Kalau saya juga bisa nggak percaya. Mungkin bisu dan buta kali saya. Kaget gitu. Tapi mujizat itu terjadi. Tuhan bilang, Sakaria, doamu dikabulkan. Di tengah-tengah sulit, masalah yang bertubi-tubi, tekanan yang luar biasa, tetap jaga hati untuk melayani, setia mengikuti Yesus. Setia melayani, bayar harga, walaupun gua udah cukup berat, gak mampu lagi. Tapi Tuhan berkata, hei Sakaria, doamu dikabulkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat peristiwa ini setelah diuraikan, kita akan katakan, never give up, jangan menyerah. Berserah saja tapi jangan menyerah. Betul tidak ya? Tapi kalau Tuhan izinkan kamu ngalami hari ini, kamu mau belajar gak seperti Sakaria dan Elizabeth? Weh, halo? Jangan diam aja loh. Begitu ada tantangan langsung diam semuanya. Gak mau takut gue. Kalau saya berkata begini, saya gak minta cobaan. Saya gak minta ujian. Tapi saya minta anugerah. Tuhan, ketika Tuhan izinkan, Tuhan kasih saya anugerah yang cukup. Kasih karunia yang cukup. Amin saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu berdaulat di dalam hidup setiap orang. Dia pegang kendali. Apakah apa yang terjadi di dalam hidupmu itu seizin Tuhan. Karena saya yakin dengan Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Orang yang mengasihi dia. Jangan cuma sampai kebaikan stop. Orang yang mengasihi dia, yaitu di dalam proses dia tetap setia, dia tetap mengasihi Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, tidak berubah. Tuhan bilang akan menjadi kebaikan. Yang orang dipanggil sesuai dengan panggilannya, kehendaknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar. Oke? Jadi ini pesan di minggu kelima, nanti makan boleh ngobrol tuh. Lu kayak gitu gak sih? Saya tutup dengan satu kesaksian hidup ya. Di gereja kami, dulu saya melayani di gereja GKBJ Samanhudi. Sekarang ada ketua majelis yang baru dipilih, dulu udah jadi ketua. Namanya Susilo, saudara. Bukan Bambang Susilo, bukan. Dia Susilo aja. Nah saudara, dia kepilih sebagai ketua majelis. Istrinya baru meninggal bulan kemarin gitu. Nah istrinya kena kanker otak. Ketika kena kanker otak divonis di sini, divonis kanker, dia ke Singapura. Kenal dengan seorang dokter namanya Dr. Timothy di Glen Eagle Hospital. Itu pengobatan luar biasa, besar. Singkat kata, dokter begitu lihat dia, periksa, cek dia punya darah, dan dokter bilang begini, gak usah diobati karena istrimu tinggal 3 bulan doang. Baik-baiklah, sama-sama anak-anak gitu. Dia cuma 1 anak, baru lahir gak lama lagi. Bayangin. Nah saudara, saya pikir tinggal 3 bulan, kasihan. Saya gak punya pengalaman penyakit kanker, amit-amit juga lah gitu ya. Nah kemudian
Saya kenalkan jemaat saya di Singapura, orang Indonesia juga kena kanker, tapi dia udah pulih 30 tahun sudah aman sudah. Dan dia pulihnya, kenapa dia pulih? Waktu dia divonis kanker juga nggak lama, setengah tahun doang. Dokter Jepang, dokter Singapura, kemana-mana dia berobat karena dia punya duit. Tapi udah nggak bisa perpanjang umurnya, saudara. Akhirnya karena dia punya anak 4, masih kecil-kecil. Dia doa begini, Tuhan, kalau memang saya dipanggil, saya ini boleh nggak minta perpanjang umur gua deh, perpanjang supaya saya bisa rawat anak saya sampai gede dah. Lu baru panggil gua gitu. Saya tahu dia punya pengalaman ini. Dan jemaat saya ini anaknya baru lahir loh. Waduh, kesian banget gitu. Saya minta saudara ini, kamu coba tolong sharing pengalamanmu, karena saya nggak punya pengalaman itu. Coba sharing aja pengalamanmu. Saya percaya sharingnya itu sangat memberkati. Tahu nggak dia akhirnya meninggalnya setelah berapa tahun? 17 tahun. Baru kemarin meninggal. 17 tahun, anaknya sudah lulus SMA mau ke uni. Dia baru selesai. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Mungkin nggak orang dokternya lihat dia datang lagi nih, yang belakangan ini sampai kaget dokter. Dikira lihat roh kali. Lu kok masih hidup lu? Kaget begitu. Nggak mungkin punya. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta Musa Unlock pimpin doa. Tuhan, kami datang kepada Tuhan dengan sebuah keyakinan bahwa kami punya Tuhan yang bisa bertindak bagi kami, yang punya telinga bisa mendengar bagi kami, punya tangan dan kaki bisa menolong kami. Yang kami rindukan adalah kami bisa menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, sehingga bahkan hal buruk terjadi pun akan membawa kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Tuhan, kuatkan kami dalam keadaan kami yang lemah. Kalau kami sekarang sedang merasa lemah, baik secara fisik ataupun secara pikiran ataupun yang lain, Tuhan tolong kuatkan kami untuk bisa terus setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan secara nyata setiap hari, setia kepada Engkau, bergantung hanya kepada Tuhan, bersandar hanya kepada Tuhan. Dan kami rindu sekali lagi, kami melihat kebaikan, kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada kehidupan kami setiap hari. Ini kami Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami, yang susah percaya Tuhan tolong kami, yang masih ragu Tuhan tolong kami, yang masih keras Tuhan lembutkan hati kami, supaya kami bisa sungguh-sungguh mau terus mengasihi, melayani Tuhan kami dengan setia. Ini kami Tuhan Yesus, dalam Tuhan kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin.